Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan dirapikan dulu tempat-tempatnya. Jika ada sampah, silakan duduk dulu. Sudah? Sudah. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Anissa, Ada, Pak. Legi, Ada, Pak. Jenisa, Ada, Pak. Satna. Ada, Pak. Oke, hadir ya semua ini. Alhamdulillah, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, sehat, Pak. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih, Pak. Kalau masih, Bapak coba speaking dulu ya, biar tambah semangat. Ayo semuanya berdiri. Nah, jadi aturannya yaitu ikuti apa yang Bapak katakan. Ikuti apa yang Bapak Katakan. Oke, bisa dimulai? Bisa, Pak. Oke, yang pertama. Ayam-ayam bebek-bebek. Ayam-ayam bebek-bebek. Ayam-ayam bebek-bebek. Ayam-ayam bebek-bebek. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Nah, bisa salah. Kan ikuti apa yang Bapak katakan. Oke, berarti fokus ya, lagi fokus ya. Yeay. Oke, silakan duduk. Oke, minggu kemarin kita sudah bahas tentang proses masuk Islam ke Indonesia. Ada berapa jalur masuk Islam? Ada apa saja Islam? Perdagangan, perkawinan, Ya. pendidikan, Ya, pendidikan. ya, bagus. Nah, hari ini kita akan bahas tentang wali songo. Wali songo. Nah, namun sebelum itu ada tujuan pembelajaran kita ini. Yang pertama yaitu mengetahui biografi dari Wali Songo. Yang kedua, mengetahui peran dari Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Nah, jika mendengar kata Wali Songo, apa yang terdengar oleh Bapak? 9 kali. 9 kali. Nah, apa? Walian 9. Wali yang 9. Nah, betul. Jadi Wali Songo ini adalah 9 wali yang mendapat petunjuk dari Allah untuk menyebarkan Islam Di Indonesia. di Indonesia juga termasuk ya. 9 wali. Nah, namun pada hari ini kita akan membahas 4 wali saja. Nah, apa saja itu? Yang pertama kita bahas ya. Ya, Pak. Yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim. Siapa? Maulana Malik Ibrahim. Ibrahim. Atau biasa disebut juga dengan Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik. Nah, jadi Sunan Gresik ini datang dari Persia untuk menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, yaitu dengan sambil berdagang. Dari mana tadi? Dari Persia. Persia. Itu sambil berdagang. Nah, jadi dia sambil berdagang dan juga belajar bahasa Jawa untuk menyebarkan Islam dengan mudah. Nah, setelah itu jika dia sudah paham dengan bahasa, dia lebih luas lagi untuk menyebarkan Islam, yaitu ke kerajaan atau istana yang ada di Pulau Jawa, yaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan apa? Majapahit. Majapahit. Nah, namun pada waktu itu raja dari Majapahit ini
belum bisa menerima ajakan beliau untuk memeluk Islam. Namun sebagai penghargaan kepada Sunan Gresi ini, beliau dikasih oleh Raja Majapahit itu berupa tanah atau sebidang tanah untuk beliau dirikan pesantren atau masjid. Nah, dari situlah dia menyebarkan ajaran Islam. Paham tentang biografi Sunan Gresi ini? Paham? Jadi, paham ini? Paham. Nah, jika dilihat dari sini, peran beliau yang pertama yaitu menyebarkan Islam melalui perdagangan. Melalui apa? Perdagangan. Kemudian menyebarkan Islam di lingkungan kerajaan. Itu kerajaan Majapahit, dan mendirikan pondok pesantren atau pesantren atau masjid. Oke, paham tentang ini? Sebelum kita lanjut yang kedua, paham ya? Nah, yang kedua yaitu siapa? Sudah pernah lihat? Belum. Jadi betul, ini Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini datang ke Pulau Jawa juga, yaitu bersama ayahnya atas undangan dari Raja Majapahit. Datang ke Jawa atas undangan Raja Majapahit untuk memperbaiki masyarakat Majapahit yang pada waktu itu mengalami kemerosotan moral. Nah, kemudian yang kedua, nah, sudah lama di Jawa ini Raja Sunan Ampel ini menikah dengan putri dari Bupati Tuban. Nah, sehingga dia lama-kelamaan dia juga menduduki menjadi bupati di Surabaya. Bupati Surabaya. Nah, dari sinilah dia menyebarkan ajaran Islam dengan leluasa. Kemudian dia juga mendirikan pesantren, masjid, dan lain sebagainya. Nah, paham tentang Sunan Ampel? Insyaallah paham. Oke, jika paham, lanjut yang ketiga yaitu Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini ketika masih kecil dia sudah menempuh pendidikan di pesantren, yaitu pesantren Ampel Denta. Pesantren apa? Ampel Denta. Ampel Denta. Nah, di sini namanya diganti oleh Sunan Gresi ini menjadi diganti dengan Raden Paku. Nah, kemudian di pesantren Ampel Denta ini dia belajar ilmu agama, misalnya ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, apa lagi? Fikih, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir yaitu Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini merupakan anak dari Sunan Ampel. Nah, dia menyebarkan Islam di daerah Kediri. Namun pada saat itu dia mengalami penolakan dari masyarakat. Karena apa? Ada yang tahu? Nah, jadi karena dia itu dalam berdakwah dinilai terlalu keras kepada masyarakat. Jadi dia mendapatkan penolakan dari masyarakat. Nah, kemudian dia tetap tidak putus asa untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, dalam itu dia juga menyebarkan Islam melalui kesenian dan budaya seperti wayang, gamelan, dan lain sebagainya. Melalui apa? Wayang, gamelan, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini paham tentang keempat wali songo ini? Sudah? Ada masih dikeraguti? Ada yang masih dilakukan? Tidak, Pak. Nah, jika tidak, silakan Anda pahami dulu tentang empat wali songo ini. Nanti akan Bapak tunjuk untuk tampil di depan untuk mendeskripsikan dari gambar yang ada di sini. Silakan di
dipahami dulu, jika perlu dicatat. Dulu Bapak hapus. Oke ya, Bapak hapus ya. Boleh Bapak hapus? Enggak. Deskripsi singkat aja. Gimana, sudah bisa dimulai? Sudah Pak. Ada yang mau nonton pertama? Ada Pak. Ada. Siapa lagi? Ayo ini maju. Nanti Bapak kasih nilai plus. Mau pakai spidol? Enggak. Enggak. Bisa saja. Ya. Ya, silakan. Dan kepada teman-teman simak ya penjelasan dari Legi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju dari depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Maulana Malik Ibrahim. Yang mana Maulana? Ini Pak. Betul? Betul Pak. Maulana Malik Ibrahim yaitu salah satu wali songo. Beliau datang dari Persia yang menyebarkan Islam di Indonesia melalui berdagang atau seorang pedagang. Lalu ia menyebarkan Islam di kerajaan Majapahit. Lalu dia ini diterima baik oleh kerajaan Majapahit. Lalu berdirilah ia oleh Raja Majapahit tersebut sebidang tanah. Dan dari sebidang tanah tersebut dia berdirikanlah masjid dan pesantren. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sedikit. Oke, nanti Bapak koreksi ya. Selanjutnya ada yang mau? Nanti Bapak kasih nilai plus. Bisa mau? Ayo, lanjut bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari gambar ini, yaitu gambar dari Sunan Gresik. Ampel. Sunan Ampel. Yang mana Sunan Ampel kok gini? Sunan Ampel itu beliau bersama ayahnya melakukan kunjungan ke Raja Majapahit untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang pada saat itu memiliki kurangnya sikap sosial. Dan juga Sunan Ampel ini beliau juga membentuk melakukan perubahan seperti membangun masjid, membangun pesantren dan lain-lain. Dan juga Sunan Ampel ini menikah dengan anak dari Bupati Tuban pada hari itu, dan akhirnya beliau menjadi bupati di Surabaya. Baiklah, sekian. Oke, plus buat kita. Nah, betul ya yang sudah Bapak tadi sampaikan bahwa ini merupakan Sunan Gresik. Nah, dia datang dari Jawa untuk menyebarkan Islam sambil berdagang. Nah, kemudian ini ada Sunan Ampel datang ke Jawa bersama ayahnya atas undangan dari Raja Majapahit untuk memperbaiki akhlak dari masyarakat Majapahit yang mengalami kemerosotan moral. Oke, masih ada pertanyaan tentang katolisme ini? Sudah paham? Oke. Nah, jika sudah, nah jadi wali songo ini terdiri merupakan wali Allah untuk menyebarkan ajaran Islam ini di Indonesia. Nah, dengan adanya wali songo inilah tersebarnya atau membantu penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, itu terdiri dari 9 wali, namun pada hari ini kita bahas ada 4, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel,
sunan giri dan sunan bonang. Oke, paham ya berarti? Oke, jika paham, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk minggu besok silakan Anda pahami lagi tentang berapa lagi itu? 5 ya, 5 wali songo lagi yang terkait dengan pembelajaran kita ya. Oke, kita Bapak sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.